Toto itu adalah warga PSHT, tapi bukan PSHT PM atau Pusat Madiun. Salam persaudaraan. Jangan lupa like, comment, and subscribe Widi Channel. Mungkin ada yang belum kenal, saya warga 85 Madiun. Dan saya disahkan di Madiun, saya orang Madiun. Tetapi saya bukan pusat Madiun, saya adalah Esatrate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam persaudaraan, selamat malam buat dulurku semuanya dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu ya, tanggal 22 bulan Juni 2022. Saya harapkan, saya doakan selalu buat dulurku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat, selalu dalam perlindungannya, dilancarkan dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya mau menanggapi tentang kontennya, salah satu konten di YouTube ya, Mbak Pipit ya. Itu yang menanggapi, merespon viralnya video Mas Toto, Mas Jenderal Toto. Karena beberapa hari ini Mas Toto, Mas Jenderal sangat viral dan sangat menghiasi sosmed media. Nah, di video itu Mas Toto menegaskan bahwa Mas Toto itu adalah putra Madiun, pengesahan tahun 1985. Salam hormat lo, Mas Toto. Nah, di situ Mas Toto melakukan statement, yaitu bahwa Mas Toto itu adalah warga PSHT, tapi bukan PSHT PM atau Pusat Madiun. Nah, di sini sama Mbak Pipit dibuatlah konten, ditanggapi dengan artikel bahwa Mas Toto bukan Pusat Madiun. Iya betul, itu sangat betul Mbak Pipit, bahwa Mas Toto itu adalah warga PSHT yang berpusat di Madiun, Mbak Pipit, bukan PSHT PM atau Persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun. Itu Mbak Pipit. Jadi ini maksud saya bikin kayak gini, video ini, Mbak Pipit ini seolah-olah untuk penggiringan opini. Penggiringan opini, kalau saya bilang itu akan menjadikan pembodohan publik, pembodohan untuk dulur-dulur. Seolah-olah PSHT itu bukan berpusat di Madiun, seperti itu. Padahal kita sudah jelas beda organisasi. PSHT ya PSHT, tidak ada PM-nya. PSHT, Organisasi Persaudaraan Setiahati Trate, itu berpusat di Madiun, lahir pun juga di Madiun. Beda dengan PSHT PM, Persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun. Beda, PSHT ya PSHT, PSHT PM ya PSHT PM. Seperti itu. Jadi dulur-dulur biar ngerti, biar paham. Saya nggak mau dulur-dulur saya itu dibodohin atau diprovokasi seperti itu, didoktrin, disugesti dengan hal-hal yang kurang pas seperti itu. Jadi saya harapkan dulur-dulur itu semakin cerdas ya, semakin semakin jeli, semakin kritis gitu loh. Sedangkan PSHT sendiri organisasi sudah mempunyai legal story yang sejak 1951 sampai 2022 ini sudah sah. Sementara ini ketua umumnya adalah Mas Taufik. Kemarin PK sudah menang. Dan dulur-dulur, saya ingatkan lagi ya, PK itu cukup sekali. Tidak ada PK kedua. Sebelum PK itu SEMA ya.
SEMA itu masih bisa, tapi kalau sudah PK putusan kasasi Mahkamah Agung itu sudah tidak bisa di kedua kali seperti itu. Hukum itu sudah tidak ada tawar menawar, dan ini perdata itu karena disitulah kejelasan hukum. Makanya PK itu cukup sekali, tidak ada PK kedua. Itu saya yakin Mas Jenderal Totok, apalagi beliau seorang jenderal, tidak mungkin menanggapi hal receh ini karena pasti membuang energi. Mas Toto gitu, males lah menanggapi hal receh, buang-buang energi saja, membuang waktu itu pasti. Tapi saya selaku saudara dari Mas Toto ya, saya respon lah video kontennya Mbak Pipit itu. Karena apa? Saya ingin biar dulur-dulur itu jelas, mengedukasi dulur-dulur lah intinya, biar tahu perbedaan PSHT dengan PSHT-PM. Itu simple kok. Jadi kalau memang benar-benar PSHT, coba bikin video seperti saya, seperti Mas Toto, seperti dulur lainnya. Saya PSHT, bukan PSHT-PM. Coba gitu aja. Saya PSHT, bukan Persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun. Coba. Simple kan, kalau memang benar-benar PSHT seperti itu kan enak gitu. Terus di situ ada kurungnya Korlap. Korlap itu apa? Korlap itu komunitas yang selalu ada dan siap untuk PSHT. Korlap itu pasti warga PSHT. Korlap itu juga sayap dari PSHT seperti komunitas lain-lainnya. Korlap itu loh, bikin acara, bikin ngawal adik-adik tes setiap ada acara PSHT. Tidak pernah ngambil uang dari organisasi itu. Malah Korlap itu sering patungan uang sekeliran. Toh kalau kita sering Korlap mengadakan bakti sosial untuk kegiatan sosial, itu pasti menjunjung nama baik PSHT. Panji PSHT yang diutamakan. Karena apa? Kita Korlap selalu menjunjung tinggi ajaran marwah PSHT dan selalu siap mengamalkan ajaran PSHT. Kita ikut organisasi ya harus bermanfaat. Buat apa ikut organisasi kalau tidak bermanfaat? Itu sampai sekarang masih dipelintir, disebarkan, dibikin hoax. Korlap mendirikan perguruan baru, pusatnya di Magetan. Tambah pinter lagi, ada yang balik PSHT-PM pusat Magetan. Padahal sudah jelas PSHT cabang Magetan, ada tulisannya gitu loh. Kok ya masih aja ada yang dibodohin, mau dibodohin, didoktrin kayak gitu. Heran saya. Ayolah dulu, semakin cerdas lah. 2022 ini zaman digital, zaman transformasi. Jadi sedikit, semua online ada, dicek keberadaan, legalitas. Intinya itu aja dulu yang jelas. Saya harapkan dulu semakin cerdas ya, semakin bijak menanggapi semua masalah. Kenapa lagi ini bulan Suro, jangan sampai kita menodai bulan sakral ini untuk semua perguruan silat. Saya harapkan kita tetap tetap erat jaga tali silaturahmi dan tali persaudaraan. Dan dulur-dulur, walaupun kita sudah beda organisasi, walaupun kita sudah pecah, kita PSHT, mereka PSHT-PM, kita jangan saling memusuhi. Kita tetap jaga erat tali silaturahmi. Ya minimal kita habul minanas. Dan yang kedua kita adalah sama-sama terah setia hati. Intinya seperti itu. Jangan mencoreng organisasi kita. Kita harus menjunjung tinggi nama baik organisasi kita PSHT. Apalagi bingung aku. Rasanya orang-orang itu ya Allah gitu. Terus sekian, saya cukup sekian dari saya. Bila ada salah ucap atau sifat, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pesan saya pokoknya tetap
jaga silaturahmi kita. Kita harus bermanfaat. Intinya itu, karena orang bermanfaat adalah orang pilihan. Sekian dari saya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya. Jangan lupa support Wiki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Salam persaudaraan, PSHT Jaya.